Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Sayyid Al-Hakim, NIM 190512141010 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Adanya standarisasi karena adanya kebutuhan antar interkoneksi antar komputer, dan juga standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan juga software. Bayangkan saja jika tidak ada standarisasi antar vendor-vendor hardware dan juga software, maka akan sulit untuk vendor lain berkomunikasi dengan vendor lainnya. Pada tahun 1970-an, International Organization for Standardization (ISO) membuat referensi Open System Interconnection (OSI) untuk kebutuhan kompatibilitas dan membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi, dan standar jaringan disebut juga protokol. OSI (Open System Interconnection). Model OSI (Open System Interconnection) atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, OSI diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem atau produk. Daftar OSI layer. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Application layer. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dengan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surat, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan juga TCP. Presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan juga menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Tidak harus mengulang dari satu, bisa memulai dari pos yang terakhir. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Network berarti jaringan.
Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Physical, lapisan paling besar dari ketujuh OSI layer, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tekanan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Cara kerja OSI layer. Berikut ini merupakan tahapan kerja dari OSI layer dari pengiriman email. Pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Selanjutnya, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian, transport layer pengirim akan memecah data dan dikumpulkan kembali di transport layer penerima. Setelah itu, network layer akan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Lalu, data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Kemudian di physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima. Selanjutnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. OSI versus TCP/IP. OSI model ada memiliki 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Namun di TCP/IP model, application layer, presentation layer, dan session layer dijadikan satu menjadi application layer, dan transport layer tetap menjadi transport layer, network layer menjadi internet layer, data link layer, dan physical layer menjadi network access layer. Perbedaan antara model referensi OSI dan TCP/IP. Model OSI adalah model generik umum yang didasarkan pada fungsionalitas setiap lapisan, sedangkan model TCP/IP adalah standar berorientasi protokol. Model OSI membentuk 3 konsep, yaitu layanan, antarmuka, dan protokol, sedangkan TCP/IP tidak memiliki perbedaan yang jelas antara ketiganya. Kemudian model OSI memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi perlu dilakukan, sedangkan protokol TCP/IP menata letak standar yang menjadi dasar pengembangan internet. Jadi TCP/IP adalah model yang lebih praktis. Di OSI, model dikembangkan terlebih dahulu dan kemudian protokol di setiap lapisan dikembangkan. Sedangkan dalam
baik, protokol dikembangkan terlebih dahulu dan kemudian model digunakan. OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP IP memiliki 4 lapisan. TCP IP versus UDP. TCP Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam suatu network jaringan. Karakteristik dari TCP antara lain: reliable, berarti data ditransfer ke tujuan dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Berorientasi sambungan, connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Kemudian full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Kemudian memiliki layanan flow control untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada suatu waktu. Kemudian melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi, mengirimkan paket secara one-to-one. Kemudian UDP. UDP singkatan dari User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal, unreliable, tanpa koneksi, connectionless antara host-host dalam jaringan menggunakan TCP IP. Karakteristik dari UDP adalah connectionless, tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang mengumpulkan informasi. Unreliable, pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai data tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP IP. Header UDP berisi Field Sort Process Identification dan Destination Process Identification. UDP menyediakan penghitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.